warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal kajian tadi langsung dibuka dengan far'un yang terkait dengan yukrahu an-naum ba'da dukhuli waqtis shalah wa qabla fi'liha. Jadi ini mungkin saya sendiri karena sering melakukan ini ya, jadi ternyata ini makruh. Biasanya sholat isya ini, karena kebiasaan bangun malam. Ini di sini juga ada keterangan li'adatin ya, karena kebiasaan bangun malam, jadi ya kita punya zon yang besar bahwa nanti malam kita bangun. Itu ternyata di sini masuk dalam kategori yukrahu. Ya, barangkali kita juga mungkin banyak yang melakukan itu, tapi belum tahu hukumnya. Ya, ini termasuk saya. Asalnya kesoren. Asalnya kesoren. Atau apa? Isaknya karena yakin setiap malam bangun. Jadi ini tetap masuk yukrahu. Gimana ya? Itu ada penafsiran lagi nanti. Ada ini ya. Ada tambahan lagi. Ini mungkin perlu disampaikan ya. Iya. Kalau misalkan orang sengaja mengakhirkan isya sampai sulusul lail, tujuannya apa? Karena ini sudah yudawimu alaihi dan pasti bangun. Iya. Dan kalau pasti bangun ini, kalau pasti ini kan dona. Iya. Dona ini adalah hukum umum. Tetapi kalau kita tadi misalkan isya bangun karena nanti biar sholat malam sekalian dapat, ini masuk ke dalam hadis di mana di dalam isya sendiri ini berbeda. Jadi di dalam isya itu ada pandangan. Apakah yang lebih baik itu sholat di awali waktiha, atau yang lebih baik ini adalah sholat di akhiril lail. Ini memang ada dua versi. Ya, kalau yang fi awali waktiha ini agar jamaah isya itu tidak bubar. Tetapi kalau orang yang da'bus sholihin itu bisa jadi itu sholat jamaah isya tetapi malam harinya juga bangun. Karena kan banyak orang yang ingin ya biar karena memang masih punya tanggungan isya itu nanti bangun malamnya ringan. Waduh, belum isya. Nah, itu memang ada riwayat yang menyunahkan untuk ditahirkan untuk sholat isya itu boleh. Jadi ini beda ya. Khusus untuk sholat isya itu bisa makruh, bisa masuk atau tidak makruh. Ya, karena memang ada yang menganjurkan untuk diakhirkan sampai sulusul lail. Ya, tetapi juga tidak boleh diakhirkan semuanya sampai sulusul lail, kecuali kalau memang jamaah sholat isya di masjid itu jam 3 malam menjelang subuh nggak jadi masalah. Ya, jadi ini khusus untuk sholat isya itu memang ada hadis yang berbeda ya. Ini jadi bisa masuk nggak makruh. Ini yang masuk makruh ini yang memang biasa ya. Tangi bungi ya ora sholat sunat tahajud, ora sholat sunah witir, ya ora sunah liyane. Lah ini yang makruh. Tapi kalau dengan tujuan tadi yang masruh, ini tidak jadi masalah. Iya, baik. Berarti ada keterangan yang lebih lanjut ya terkait dengan ini yang khusus sholat isya. Atau saya dengar juga yang asar juga. Yang asar ada kekhususan tersendiri. Oh tidak, kalau asar tidak. Kalau isya memang mahalul hilal. Kalau asar enggak. Kalau asal itu karena tanggul masih di toko loh. Sabtuan Ya. Wah, Kemudian yang berikutnya itu ada yang menarik di sini. Tapi saya timpal lagi. Makro ini dengan tidur ya, ini yang tidur. Kalau yang tidak tidur, ini kan tidur kan Mbak? Tidur. Iya Mas. Tidur. Kalau yang takhirul asar karena nggak tidur ini enggak, karena memang waktunya puasa. Jadi ya boleh sebelum nggak makruh. Kalau waktu puasa nggak makruh. Ini khusus masalah tidur. Tidur. Ini ya. Yang biasa dilakukan kan isya itu. Nggih. Oke. Karena ada tidurnya tadi. Mewasak ya. Kemudian yang berikutnya itu yang tadi keterangan agak menarik ini. Di dalam keterangan sholat li siddati khauf ini kok ada tadi yang membuat kita ketawa, tapi saya juga agak berpikir ini. Wa minda ini hindai asar ini tadi kan memang kita ketawa ya. Jadi tetapi yang diterangkan di sini pada kondisi yang bagaimana sih ini? Mungkin kan orang yang sekarang berhutang
orang yang punya hutang sekarang dengan dulu itu kan mungkin sangat berbeda ya. Nah, kalau ini diproyeksikan atau di compare kepada masa kini ini yang masuk dalam ini asar ini apakah kondisi sama itu yang dulu dengan yang kondisi sekarang? Jadi yang dimaksudkan dain yang memang diakui legalitasnya oleh agama itu adalah dain atau orang madin, atau istilahnya madin ya. Dain itu yang menghutangi, madin itu yang berhutang. Orang yang berhutang memang untuk kemaslahatan di dalam keberagamaannya atau untuk masalah agamanya. Ya, kemaslahatan di dalam beragamaannya, misalkan dia berhutang karena memang kondisi yang sangat menuntut dia, kalau dia tidak berhutang maka dia tidak bisa bertahan hidup. Ya, maka hutang yang semacam ini namanya hutang yang syar'i. Agama itu menyuruh kalau kita memang nggak mampu untuk melaksanakan untuk melangsungkan hidup kita, kemudian kita itu tidak berhutang, ya salah, kita berhutang tidak apa-apa demi kelangsungan hidup kita. Bukan berhutang tujuannya adalah untuk kemewahan, atau itu sudah menjadikan ada orang, mohon maaf, ada orang itu kalau nggak hutang itu gatel lah, ada. Jadi kalau nggak hutang itu gatel, atau dia punya uang tapi sengaja hutang, ini ada ya, model-model yang semacam ini. Jadi kalau hutang tersebut adalah hutang yang tadi masuk ke dalam kategori agama, itu tadi saya jelaskan untuk kemaslahan keberagamaannya atau untuk kemaslahatan agama. Pengurus masjid ya, karena memang ini masjid itu memang betul-betul butuh pendanaan, akhirnya dia hutang tapi atas nama dia. Sedangkan nanti nyaurnya nunggu kotak amal di masjid. Ternyata waduh, kotak amalnya tidak nutup. Dia ini maka boleh boleh melarikan diri daripada orang yang nagih. Ini maksudnya yang semacam ini. Iya, itu jadi konteksnya memang. Konteksnya demikian. Tetapi bagi orang yang menghutangi kepada orang lain itu hukumnya wajib memberikan tempo. Wa in kana tu usratin fanadiratun ilal maesar. Ayat itu kan wajib memberikan tempo kepada orang yang jatuh tempo tetapi tidak bisa membayar. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan syarat yang kelima, wakal juga istiqbalu ainil qiblah. Ini yang diterangkan di sini berarti Ainda Syafi'iyah. Karena di sini khilafan di Abi Hanifah. Berarti yang yang pendapat Imam Syafi'i itu betul-betul ainil qiblah. Berarti ke Ka'bah ya, ke Ka'bah. Harus tepat lurus Ka'bah. Itu kan sangat sulit ya. Kalau sekarang dengan sudah adanya kompas dan itu dimungkinkan. Kalau dulu ya pada saat kalau kita bayangkan dulu nggak ada GPS, nggak ada kompas, berarti kan yang paling sangat memungkinkan lah kan jihadil qiblah, yang sangat memungkinkan. Nah ini barangkali ada gimana nih keterangan tentang ini nanti, termasuk dampak ataupun yang disebabkan karena itu tidak betul-betul ainul qiblah. Jadi ini sebenarnya detailnya demikian. Detail daripada perbedaan pendapat di antara imam madhab di dalam masalah menghadap kiblat itu sebenarnya kalau secara detail demikian. Yang pertama, bagi orang yang berada di Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, semua madhab sepakat bahwasanya menghadap ke Ka'bah atau ainul kiblat wajib. Ini yang berada di dalam Masjidil Haram. Maka baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, mereka semuanya sepakat bagi orang yang berada di Masjidil Haram, maka ketika sholat harus benar-benar menghadap kiblat. Dalam hari ini adalah Ka'bah. Jadi harus isobatu ainil Ka'bati. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, orang yang berada di Harami Makkah,
Ingat di tanah haram Mekah kan ada batas-batasnya kan, tanah haram. Maka semua madhab juga sepakat yang ada di haram Makkah, karena ini kan memungkinkan kan untuk meluruskan ke kiblat. Ini semua madhab ini sepakat. Nah, selain itu mawaro'a Ka'bah wa mawaro'a harama Makkah, yaitu yang ada di sekitar daripada Mekah dan sekitarnya yang tidak masuk ke dalam tanah haram atau orang yang jauh. Ya, ini kalau menurut jumhurul fuqaha Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah yang wajib adalah jihadul kiblat. Khilafan li Syafi'iyati berbeda dengan pandangan mayoritas Syafi'iyah yang mengatakan harus kepada ainul kiblat. Meskipun ada beberapa kalangan Syafi'iyah yang mengatakan tidak, kalau yang berada di luar daripada Mekah atau di luar daripada tanah haram dan yang berada di luar Ka'bah ini juga boleh menghadap kepada jihad. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari segi dalil, ya, pandangan daripada selain Syafi'iyah itu juga jauh lebih kuat sebenarnya. Karena kalau kita yang melihat kepada ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi lafaz syatrun itu secara bahasa itu artinya adalah jihad. Fawalli wajhaka syatrul ay jihatal masjidil haram. Arah. Dan ini yang memungkinkan bagi orang yang berada jauh daripada Ka'bah. Jadi ini sebenarnya permasalahannya itu detailnya semacam itu. Kudu sering tendani apa garis sholat ya. Orang tua kita meyakini orang tua kita dulu masih hutang sholat, dan mungkin perhitungannya sama dengan pada diri, dan diri tidak bisa memperkirakan jumlah. Itu juga untuk mengkodok ataupun supaya itu jadi lunas. Itu apakah ada upaya yang bisa dilakukan oleh anaknya terhadap orang tua? Jadi kalau yang ditinggalkan itu adalah jenis ibadah yang tidak bisa digantikan, maka untuk menggantikan dalam bentuk ibadah yang serupa ini tidak memungkinkan. Misalkan saya katakan, sholat itu kan ibadah yang memang latak balun niyabatan. Maka orang dalam kondisi apapun tidak bisa mewakilkan sholat kepada orang lain. Misalkan ada seorang ayah sedang sakit keras bilang ke anaknya, ini orang bisa sholat ya, tolong jenengan wakili sholatnya. Itu enggak, karena sholat ini adalah ibadatun latak balu an-niyabatan. Ini jenis ibadah yang tidak bisa digantikan. Nah sekarang pertanyaannya apa? Apakah ada upaya lain bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, kemudian barangkali dulu itu dia melakukan sesuatu yang kurang sempurna, bisa nggak kita sempurnakan meskipun dalam keadaan meninggal? Ini kalau kita pakai madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mayit itu meskipun ada di dalam kubur, tetapi bisa kita upayakan, kita kirimkan pahala kepadanya. Ini kalau punya keyakinan demikian mudah. Tapi kalau orang yang terlalu menyempitkan permasalahan dengan hanya wa'an laisa lil insani illa ma sa'a, dan orang itu tidak mungkin dia mendapatkan pahala kecuali apa dia yang berikan, maka jawabannya nggak temu. Padahal kalau kita lihat misalkan solusi-solusi yang ditawarkan oleh baginda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah banyak sekali. Contoh misalkan tadi kalau yang masih hidup itu kan konsepnya wa'ad bi isayyi'ata bil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hatanin. Maka sesuatu yang jelek yang dulu tertinggalkan kita tempel saja dengan yang baik, maka yang baik ini akan menghapus daripada yang baik. Nah ini sebenarnya hukum berumum, berlaku umum baik yang bagi hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya bisa lah misalkan kita berkurban atas nama orang tua kita yang meninggal, bisa. Kita mewakafkan tanah biar paten misalkan pahalanya terus menerus atas nama orang tua yang meninggal, atas nama pribadi, atas nama keluarga, itu juga bisa. Tetapi syaratnya tadi punya keyakinan enggak kalau sawab ini akan mengalir dan akan tersampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Kalau dzahirul adillah itu tetap mengatakan bisa. Karena al-mayyitu yang tabi'u bil hayy.
mayit itu juga bisa mengambil kemanfaatan dari orang yang masih hidup. Loh, apa ya? Loh, buktinya awaladin sholihin yad'ulahu. Kemudian sedekah jariyah, ilmu yang tabahu bihi. Ini kan akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Berarti kan al-mayyitu yang tabi'u bil hayyi. Mayit juga bisa mengambil kemanfaatan dari orang yang masih hidup. Maka tadilah di antara upayanya adalah tadi. Dan itu adalah sebagai bentuk birrul walidain bagi waliden yang memang sudah tuwfiya atau sudah meninggal dunia. Ngoten Pak Dokter. Berarti besok wakaf. Mana area Masjidil Haram dan di luar di Mekah. Mungkin kalau kita kan ada lenseng-lensengnya. Berarti kan nggak apa-apa kan itu ada lensengnya tadi. Iya nggak apa-apa ya. Makanya yang meskipun tidak harus harus bolak-balik mengganti hisab lah segala macam gitu misalnya. Gitu kan. Lalu bagaimana pada saat kita menyolatkan mayat? Apakah ini dianggap Ka'bah mayat kan harus dia menghadap mayat itu? Harus menghadap ke mayat yang disolatkan atau bisa kita sholat mayat tapi mayatnya di belakang itu pertanyaan saya. Kalau aturan sholat itu kalau selain sholat gaib memang mayatnya di depan Aturannya ya. Kalau selain sholat gaib, kalau sholat gaib itu kan kita tidak mungkin bisa tepat persis ya. Makanya kalau jenazahnya nggak ada namanya sholat gaib, kalau jenazahnya hadir namanya sholat jenazah yang hadir. Kalau jenazah yang hadir aturan fikih taruhnya di depan bukan di belakang. Karena maksud daripada sholat jenazah itu beda. Jadi sholat jenazah dengan sholat fardu itu beda. Kalau sholat fardu itu tujuannya adalah at-taqarrub ilallah, tetapi kalau sholat jenazah itu tujuannya adalah mendoakan mayit. Makanya beda betul kan di dalam tata caranya. Kenapa di dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud? Ya, karena ini nanti kan tidak untuk menyembah mayit. Makanya sholat jenazah itu adalah doa lil mayit. Beda kalau sholat fardu ini adalah ibadatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun mayit di depan karena nggak ada ruku, nggak ada sujud, dibedakan betul oleh agama. Sehingga tidak ada iltibas dan keserupaan. Ini nggak jadi masalah. Lalu bagaimana dengan yang kita di Mekah kalau dilatkan mayat kan tidak di depan juga? Iya. Di Makkah tidak di depan. Iya. Sekarang nggak lebih. Malah saya baru tahu ini. Iya. Allah alam itu. Tidak dibawa ke Tidak depan. dibawa ke depan. Tidak dibawa ke depan. Belakang semua. Kalau kita katanya harus sholat mayat gitu kan, tidak ada mayat kita sholat saja. Mungkin ini saya tidak tahu persis ya. Mungkin itu di dalam madzhab Maliki mungkin karena fikihnya orang Mekah itu fikihnya Maliki secara umum. Tapi kalau sekarang fikihnya orang Salafi. Tapi tidak tahu itu ya. Nanti saya coba perdalam masalah ini. Ini baru dengar dan ini karena ya dulu ini pernah lihat ini. Ini baru dengar dan menarik. Jadi kalau pastinya saya belum mencari. Barangkali ada di dalam fikih madhab lain. Kalau madhab Syafi'i kan di depan. Ini yang sudah pasti. Tetapi kalau dalam madhab lain mungkin ya. Karena Mekah itu kan untuk Mekah itu madhab yang dominan itu Maliki. Kemudian Maroko, Tunisia itu Maliki. Sudan itu Syafi'i dan Maliki. Mesir itu Syafi'i dan Maliki. Sam, Hanafi dan Maliki. Syria, Lebanon itu adalah Syafi'i dan Hanafi. Pakistan itu Hanafi. India itu Hanafi. Khon itu rata-rata Hanafi. Kemudian Asia Tenggara secara umum Syafi'i. Jadi ini peta persebaran madhab itu. Kalau Mekah itu Maliki jauh lebih dominan dulu. Insya Allah mungkin di dalam madhab lain ada nanti. Nanti insya Allah minggu ke depan kalau saya nggak lupa nanti saya coba perdalam masalah ini. Nambah ya? Nggih, monggo. Nambah nih masa sholat. Itu kan dalam sholat rawatib itu qobliyahnya zuhur itu kan 4 rakaat. Nggih. Apakah boleh kita langsung 4 rakaat atau harus 2? Harus dua-dua. Harus 2. Nggih. Kalau qobliyah itu dua-dua dan itu dibedakannya. Yang 2 yang muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Jadi nilai pahalanya beda. Lalu dalam hal niat misalnya, Nggih. ini antara kita mau sholat qobliyah dengan sudah keburu sholat, tapi masih ada waktu untuk 2 rakaat. Boleh nggak satu sholat kita meniatkan menjadikan 2 niat antara katakanlah
apa namanya sholat sholat tahiyatul masjid dengan Qobliyah. qobliyahnya. Boleh. Oh boleh. Itu namanya tasrik. Jadi itu pinter-pinternya kita di dalamnya. Tetapi tidak semua ibadah bisa digabung-gabungkan ya. Iya. Yang kemarin saya jelaskan sebelumnya kan pernah dijelaskan. Tidak semuanya ibadah itu bisa digabung-gabungkan. Jadi ada ibadah tertentu yang bisa dipaketkan dengan ibadah lain. Dan ini harus dibahas secara detail juga. Karena ada jumlah amalia itu sekitar di atas 35 itu kan susah kalau digabung-gabungkan semuanya. Dan itu menjadi mahalul khilaf juga. Tapi kalau tadi itu boleh ya. Qobliyah sama tahiyatul masjid itu boleh. Orang biasa masuk masjid tahiyatul masjid. Suatu saat ternyata hanya cukup untuk qobliyah saja. Maka ketika niatnya ditasrik, maka kedua-duanya dapat. Iya. Terima kasih. Iya, monggo.